Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaidu Vitasari dengan NIM 210-903-101036 dari Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Baik, kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi parkir salah satunya memiliki prospek yang cerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya mal, kafe, dan restoran, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota B. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama yaitu mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota B. Lalu yang kedua, mengetahui kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota B. Periode penelitian ini dilakukan selama 6 tahun dari kurun waktu 2011 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, secara keseluruhan penerimaan pajak parkir di kota B melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, ternyata kontribusi pajak parkir kota B memiliki rata-rata nilai yang sangat efektif. Sementara kontribusi retribusi parkir kota Palembang memiliki rata-rata nilai yang kurang efektif. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan pendapatan negara disebabkan karena pendapatan asli negara berasal dari sektor pajak, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pembangunan perekonomian di Indonesia, terutama di kota B, dan pajak daerah sebagai sumber yang penting bagi anggaran pengeluaran biaya negara, dan pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara atas kepedulian masyarakat Indonesia terhadap negaranya sendiri untuk membayar pajak sebagai tempat perlindungan masyarakat negara Indonesia. Kota B berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah yang besar karena kota B merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan, terdiri dari hiburan, kuliner, dan juga belanja. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota B pada tahun 2015 yang mencapai 87%. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambahkan pendapatan asli daerah di Kota B, yang ada di antaranya yaitu pajak retribusi dan retribusi parkir, di mana pajak dan retribusi parkir memiliki prospek yang cerah melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak dan juga retribusi parkir. Apabila semua kendaraan terpungut, belum lagi ditambah dengan kendaraan yang pengunjung dari luar kota B. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya pasti mengalami kendala tertentu. Oleh karena itu, pihak Dispenda Kota B harus benar-benar mengatasi permasalahan yang ada terjadi khususnya pajak parkir dan juga retribusi parkir. Dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul, yaitu pengaruh penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Pembahasan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka saya membatasi dengan ruang lingkup retribusi parkir dan pajak parkir di Kota B. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya bahas tersebut, maka penulisan mengambil topik mengenai analisis penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota B. Karena penerimaan retribusi parkir dan juga pajak parkir akan mempengaruhi pendapatan asli daerah atau PAD. Tujuan penelitian tersebut yaitu yang pertama, mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota B. Lalu yang kedua yaitu mengetahui kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota B.
Hasil penelitian yang saya harapkan memberikan manfaat baik akademis maupun praktis. Dalam manfaat yang diharapkan yaitu adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga perkembangan ilmu bagi penulis mengenai penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir dalam pendapatan asli daerah di Kota B. Penulisan ini saya harap dapat menjadi referensi untuk meneliti selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai analisis penerimaan pajak parkir dan juga retribusi parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota B. Baik, untuk Dispenda Kota B, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak parkir dan juga retribusi parkir. Pajak. Pajak yaitu pajak yang dipungut berdasarkan keuntungannya, adanya aliran setoran privasi ke sektor publik, secara paksa dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai dalam suatu kebutuhan negara. Pengertian ini saya dapat dari menurut Samford Ray R. Masuri tahun 2002 dan juga menurut Undang-Undang Pasal 1 tahun 2002, pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah disingkat menjadi PAD. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari A yaitu pajak, B retribusi daerah, C hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan D yaitu lain-lain PAD yang dianggap sah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk anggaran membiayai rumah tangga daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah sehingga hasilnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Dinas Perhubungan pemerintah daerah Kota B untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Pajak parkir. Adapun pengertian pajak parkir, menurut Peraturan Daerah Kota B Nomor 17 Tahun 2010, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun dengan yang menyediakan sebagai suatu usaha, termasuk juga dengan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan juga mobil. Subjek dan objek pajak parkir. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan parkir kendaraan bermotor dan juga mobil di lahan parkir, dan objek wajib pajak dari pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir maupun lahan parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, dan juga memaparkan keadaan objek yang telah diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi dan situasi ketika penelitian ini dilakukan. Dengan metode ini hanya membutuhkan menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas, dan sesuai dengan fakta yang ada dan tepat. Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota B, dan subjek dalam penelitian ini adalah pajak parkir dan juga retribusi parkir yang ada di Dinas Pendapatan
daerah Kota B tahun 2011 hingga tahun 2016. Berikut ini akan saya sajikan hasil dan juga pembahasannya. Baik, berikut adalah tabelnya. Tabel di samping merupakan pajak dan retribusi parkir Kota B tahun 2011 hingga tahun 2016. Penerimaan dari pajak parkir di tahun 2011 hingga tahun 2016 setiap bulannya naik turun, yaitu fluktuatif. Namun, secara keseluruhan, penerimaan pajak parkir Kota B tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dapat melebihi target yang telah ditetapkan dari Despenda Kota B. Sedangkan retribusi parkir dapat dilihat di tabel berikut. Nah, ini dia tabel retribusi parkir pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Berdasarkan paparan di atas, maksud saya di samping saya, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari retribusi parkir yang secara keseluruhan sangat kurang dan selalu tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan atau disebut dengan Dishub Kota B. Penerimaan kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota B dihitung dengan membandingkan jumlah pajak parkir dengan jumlah pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk melihat seberapa besar pajak parkir memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Kota B, dapat dilihat pada tabel di samping. Baik, jika dilihat dari tabel di samping, penerimaan kontribusi pajak parkir selama 6 tahun mengalami kenaikan dan dari penerimaan pajak parkir. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak parkir setiap tahun mengalami peningkatan sehubung dengan pertumbuhan perekonomian di Kota B. Dan juga pemungutan pajak parkir sudah cukup efisien setiap tahunnya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir ini diiringi dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota B. Persentase kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD pun terus meningkat. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota B dihitung dengan membandingkan jumlah retribusi parkir dengan jumlah pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, untuk melihat seberapa besar retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota B dapat dilihat di tabel di samping saya. Jika dilihat dari tabel, kontribusi retribusi parkir selama 6 tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota B tidak maksimal atau tidak cukup efisien dalam penerimaan retribusi parkir dan perlunya perbaikan-perbaikan agar dari tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik dan memaksimalkan dalam memungut retribusi parkir. Adapun faktor penyebab terjadinya penerimaan retribusi parkir tersebut menurun karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan karena kurang memahami mengenai pajak daerah terutama pajak parkir. Masih banyak lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga, kesalahan pembayaran, dan sistem pemungutan pajak yang kurang efektif. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diteliti, dilakukan, dapat menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki kontribusi yang cukup dan pada pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak parkir sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan atau melebihi target yang telah ditetapkan. Ini artinya bahwa semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin meningkat dan banyaknya pembangunan di Kota B. Lalu, metode pemungutan retribusi parkir yang kurang efektif karena masyarakat menggunakan tempat lahan parkir yang tidak membayar retribusi parkir, sehingga dari tahun 2011 hingga tahun 2016 penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Saran yang perlu dilakukan yaitu perlunya perhatian khusus terhadap mekanisme atau cara kerja, perlunya ditingkatkan kembali kinerja aparat Kota B yang bertugas memungut dan pengawasan sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Ditingkatkan kembali sanksi dan juga peraturan pemungutan pajak parkir dan juga retribusi parkir
yang tegas terhadap parkir liar yang berada di tepi jalan Kota B. Penerimaan daerah dalam hal Dinas Pendapatan Asli Kota B perlunya melihat kembali dalam menentukan lokasi-lokasi yang menjadi wajib pajak, parkir, dan juga retribusi parkir, dikarenakan Kota B yang terus mengalami perkembangan. Baik, sekian presentasi saya mengenai pengaruh penerimaan retribusi parkir dan juga pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat pagi, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.